Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Novrianto. Saya merupakan mahasiswa program studi Magister Manajemen di Universitas Udayana, fokus konsentrasi di Manajemen Bisnis Pariwisata. Adapun pada kesempatan kali ini, terima kasih rekanan sekalian mau untuk melihat vlog saya. Vlog ini saya buat dengan tujuan sebagai pemenuhan tugas individu dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis pada Prodi MM 49 di Universitas Udayana dengan dosen pengampu Bapak Agus Ganesha Rayuda, SE MT PhD. Baik, tugas kami kali ini berjudul tentang hubungan strategi organisasi dengan fungsi SDM. Adapun saya membuat vlog ini dengan tajuk atau referensi dari buku Strategic Human Resource Management Gaining Competitive Advantage Second Edition tahun 2016 oleh Nui et al. Dan saya juga merujuk pada referensi dari buku Operation Management oleh Heiser et al. Sebagaimana yang kita tahu bahwa organisasi itu banyak jenisnya, namun secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu organisasi private, public, dan juga mutual benefit. Nah, organisasi itu bermacam-macam ya, tetapi pada dasarnya mereka itu memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan output. Nah, adapun output dari masing-masing organisasi ini itu berbeda-beda karena kan bergantung dari sifat dan tujuan organisasi tersebut. Contohnya nih, kalau misalkan di organisasi private itu tujuannya itu untuk mencari keuntungan atau laba sebesar-besarnya untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis dari organisasi atau emiten tersebut sehingga tercapailah siklus ekonomi. Lalu pada sektor publik, organisasi itu tujuannya cenderung untuk mensejahterakan publik atau memiliki untuk memenuhi kehidupan masyarakat gitu loh, kebutuhan masyarakat. Dan sedangkan pada organisasi yang tujuannya seperti mutual benefit, yaitu tujuannya itu untuk dapat memberikan manfaat kepada anggotanya. Nah, seperti kita tahu kalau misalkan yang di private itu kan kebanyakan perusahaan untuk organisasinya, terus kepada publik itu seperti badan pemerintahan, dan juga untuk yang mutual benefit itu bisa jasa operasi, juga trust, begitu. Kembali lagi, pemaksimalan output dari masing-masing organisasi tadi ialah dengan tujuan untuk mencapai sustainability atau keberlangsungan yang berlanjut dari organisasi-organisasi tersebut untuk dapat terus memiliki nilai ekonomi kepada anggota, kepada bisnis, dan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita fokus untuk bahas mengenai organisasi bentuknya private gitu loh. Karena kita paham nih, kalau misalkan manajemen organisasi sendiri itu terbagi menjadi tiga nih yang untuk organisasi private, yaitu adanya namanya SPC atau Supplier, Producer, and Consumer. Dari siklus dari Supplier, Producer, and Consumer ini, ya kita tahu lah kalau misalkan dari supplier itu bagaimana sih supplier kita olah gitu loh untuk dapat memberikan ketersediaan bahan-bahan ataupun layanan yang dapat kita kembangkan nilai tambahnya untuk dijual lagi kepada konsumen sehingga kita memiliki gain atau untung yang dapat menjadi nilai kebutuhan ekonomis dari perusahaan sehingga tercapai output dari konsumen itu memberikan pendapatan kepada kita, lalu dari pendapatan itu lagi kita kelola lagi biaya-biaya atau pos-pos biaya. Kembali lagi nih, pendapatan dari konsumen tadi dipergunakan kembali untuk kembali ke siklus awal yaitu dari suppliers, karena kita sebagai producer atau company itu menciptakan nilai tambah dari LLC atau Land, Labor, dan Capital yang terjadi cost-nya seperti material, mesin, modals, dan lain-lain. Nah, pada proses itu kita menciptakan nilai tambah nih di bagian produsernya karena organisasi private atau bisnis itu ialah untuk menciptakan nilai tambah yang dijual lagi kepada si konsumennya. Nah, apa yang kita kerjain di situ yaitu dengan warehousing, ide, konsep, dan sebagainya. Dari ketiga metode ditambah lagi manajemen pendapatan dan biaya tadi, semuanya itu terintegrasi kepada satu siklus dan organisasi harus memahami betul bagaimana memplotting manajemen operasional, terus juga manajemen keuangannya, dan hingga manajemen pemasarannya untuk mendapatkan pendapatan dari kegiatan-kegiatan tersebut atau mendapatkan nilai tambah dari kegiatan tersebut. Nah, kita tahu nih kalau misalkan suppliers dari proses tersebut itu merupakan cost atau pos biaya-biaya yang perlu dikendalikan. Sehingganya walaupun mesin, walaupun material, walaupun proses penjualan dan pengontrol atau pengelolaan semuanya itu dikelola oleh yang namanya people atau human. Maka dari itu fungsi MSDM di sini sangat penting untuk dapat memaksimalkan human atau people atau anggota organisasi untuk dapat bekerja secara efektif, efisien, dan dapat meningkatkan
performa dari kinerja perusahaan yang dapat diukur dari pencapaian pendapatan perusahaan. Baik, kembali lagi kepada strategi operasional perusahaan dan kaitannya dengan fungsi MSDM. Saya merujuk kepada referensi dari buku Strategic Human Resource Management Gaining Competitive Advantage bahwa MSDM atau Human Resource Strategic itu dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan sebagai competitive advantage atau nilai kompetitif di mana dapat menjadi cost. Adapun sumber daya manusia strategis itu melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Dari buku ini pada gambar 2.1 saya memahami bahwa model strategi untuk people atau strategic management process itu berawal dari strategi formulasi, lalu adanya bagian HR atau people management untuk terlibat di dalam situ karena beliau merupakan permus dan juga pelaksana dari formulasi strategis organisasi kepada semua anggota organisasi seperti staff mulai dari upper management, middle management hingga lower management. Nah, dari strategi formulasi tadi seperti saya sampaikan bahwa HR juga terlibat atau pihak sumber daya manusia di organisasi tersebut juga terlibat dalam implementasi dari strategi tersebut. Banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh bagian sumber daya manusia, mulai dari penyampaian informasi, terus juga analisa, terus juga mapping, terus juga planning, task designation, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dari implementasi formulasi strategi organisasi. Sehingga dari formulasi strategi organisasi tersebut, seringkali bagian human resource atau sumber daya manusia itu menghadapi tantangan-tantangan untuk dapat mengakomodir dan mengimplementasi tujuan dari organisasi atau proses-proses strategis dari organisasi. Karena dari manajemen atau organisasi itu bakal meminta pihak HR untuk dapat mencari terus juga memaintain hingga melakukan terminasi terhadap talent-talent yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Nah, di sini HR atau pihak sumber daya melakukan HR praktisnya atau kegiatan fungsi utamanya mulai dari mencari talent yaitu rekrutmen baik dari pihak eksternal dan internal, lalu melakukan training, lalu melakukan manajemen performance atau kinerja, terus juga memaintain si karyawan sehingga tidak terjadi hubungan industri, terus juga memaintain job analysis apakah si karyawan-karyawan tadi dapat mengakomodir atau mengefisienkan fungsi-fungsinya sehingga tercapai kinerja yang baik serta mengembangkan karyawan tersebut agar bisa menunjang kebutuhan operasional tanpa harus mencari lagi pihak eksternal untuk dijadikan karyawan, lalu menghitung serta memberikan reward kepada karyawan untuk memaintain agar perusahaan tetap memiliki talent atau talent-talent yang baik. Dan hingga proses akhirnya saat karyawan-karyawan tersebut sudah tidak bisa lagi perform di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, fungsi-fungsi ini dari HRM yaitu tadi untuk mengakomodir dari strategi planning manajemen organisasi, yaitu untuk mendapatkan talent-talent yang memiliki kemampuan baik dari skills, terus juga dari perilaku dan tingkah laku serta memiliki budaya organisasi yang sesuai dari manajemen di perusahaan. Nah, strategi tadi kalau saya uraikan lagi, organisasi itu ingin memenuhi kebutuhan pasar sehingga manajemen operasional itu harus memahami apa sih kebutuhan dari pasar yang bisa diimplementasi di organisasi kita, yaitu sehingga bagian human resource itu tujuannya tuh untuk dapat mencari talent-talent yang dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut gitu loh. Jadi bagian sumber daya ini seperti saya bilang tadi mulai dari proses rekrutmen itu mencari talent yang paling sesuai kemampuan dan juga skillsnya terhadap kebutuhan pasar, lalu dia juga mengintegrasikan itu untuk mencapai task design atau mendesain job agar si karyawan tersebut atau calon karyawan tersebut tuh bisa cocok atau match atau link match dengan kebutuhan dari organisasi terhadap kebutuhan pasar. Lalu ketika karyawan tersebut sudah masuk kepada organisasi, beliau di training apabila kemampuannya belum mencapai kebutuhan tersebut, sehingga pihak HR juga harus bisa menjadi jembatan
antara si karyawan tadi memiliki skill set yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Nah, lalu karyawan tersebut dikembangkan dan juga diatur dan disesuaikan tingkat rewardnya, remunerasinya seperti itu. Sehingga siklus ini menjadi 5 tahapan yang amat sangat krusial, mulai dari penetapan struktur organisasi, penyampaian informasi, terus juga desain pekerjaan, serta si HR atau bagian sumber daya tadi melakukan kegiatan strategis mulai dari seleksi atau rekrutmen, lalu training, juga pengembangan, hingga memberikan reward terhadap karyawan tersebut sehingga terciptalah output strategis, yaitu kinerja dari karyawan-karyawan tadi yang telah menjadi bagian dari organisasi untuk dapat memberikan nilai tambah terhadap produk-produk dan layanan yang organisasi sediakan kepada konsumennya. Nah, dari siklus tadi, tahapan-tahapan yang seperti saya sampaikan mulai dari job analysis hingga desain, terus juga recruitment, training, terus juga performance management, hingga pembayaran upah dan struktur upah, serta memanage employee relation merupakan semua fungsi SDM yang sangat penting untuk di-maintain sehingga karyawan-karyawan kita atau karyawan-karyawan pada organisasi tersebut bisa terus memberikan kontribusi berupa kinerja yang efisien terhadap manajemen atau organisasi. Nah, pada kesempatan ini yang ingin saya tonjolkan bahwa sehingganya bagian SDM dapat mengimplementasikan kepada semua karyawan ataupun calon karyawannya bahwa mereka harus memiliki budaya organisasi yang sesuai dengan strategi dari organisasi. Nah, adapun ini diharapkan agar dapat menjadi suatu nilai tambah bagi perusahaan terhadap karyawan. Sehingganya, implementasi strategi HRM yang sukses yaitu dapat melibatkan 5 variabel yang dapat memberikan dampak ekonomi terhadap organisasi. Seperti tadi saya sampaikan, ada struktur organisasi, desain tugas, pemilihan pelatihan serta pengembangan karyawan, juga membentuk sistem penghargaan atau appraiser, serta bagaimana cara informasi dan sistem informasi terdistribusi kepada masing-masing karyawan dengan baik. Sehingga secara keseluruhan, Michael Porter menyimpulkan bahwa strategi kepemimpinan dapat mengefisiensikan biaya secara keseluruhan, baik dari strategi diferensiasi produk atau layanan, sehingga strategi tersebut berhasil tercapai apabila HR atau Human Resource Management-nya melakukan implementasi melalui 5 variabel yang tadi disampaikan. Nah, perusahaan juga memiliki arah dan tujuan. Bagaimana sih HRM atau praktek HRM itu mau diarahkan, apakah di perusahaan itu pertumbuhan internalnya akan ditingkatkan, ataukah kita meningkatkan pertumbuhan eksternal seperti ke stakeholder, ke customer, ke supplier, dan apakah akan melakukan divestasi atau pengurangan dari segi investasi manajemen, yang dimana semua kategori ini memiliki arah yang berlinear terhadap people management atau human resource, baik itu secara internal maupun eksternal. Sehingganya organisasi dapat memaksimalkan nilai-nilai strategisnya, baik dari segi bisnis, terus juga dari segi hubungan masyarakat, dan juga proses bisnis secara keseluruhan dari organisasi tersebut. Karena apa? People management atau human resource management strategis itu diharapkan dapat memaksimalkan semua kebutuhan organisasi dari segi atau sisi people. Yang pertama, memaksimalkan internal, juga dapat memaksimalkan pihak eksternal. Nah, peran dari Chief Human Resource Officer atau HRM Manager itulah untuk menyokong dari kegiatan people management yang dapat memberikan impact kepada performance atau kinerja perusahaan untuk mengefisienkan pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan people atau sumber daya manusia. Baik, saya rasa hal yang telah saya sampaikan keterkaitan antara hubungan manajemen operasional yang strategis dan juga manajemen sumber daya manusia yang strategis itu saling linear dan berkaitan, karena tanpa adanya sumber daya manusia yang baik, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi maupun untuk mencapai efektif atau efisien dari organisasi tersebut. Demikianlah saya sampaikan. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk
nyimak vlog saya mengenai hubungan antara strategi organisasi dan juga fungsi MSDM. Saya Novrianto, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan juga memohon maaf apabila terdapat berbagai kesalahan dan juga kata yang saya sampaikan pada penyampaian vlog saya kali ini.